Saudara dikasihi Yahweh, saya percaya kita semua sedang dibawa Yahweh untuk terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Ya, yang bisa melakukan ini hanya Roh Kudus, saudara. Ya, sahabat yang lalu kita udah bicara tentang baptisan air. Pentingnya seseorang itu mengalami baptisan air sebagai bukti pertobatan untuk terus naik dan bukan turun, untuk sampai ke dalam rencana Yahweh, rencana penciptaan kita, rencana penciptaan anak-anaknya, untuk sampai kepada goal yang Yahweh sediakan bagi saya dan saudara. Saudara, mari secara singkat kita akan buka dari Markus 1 ayat yang ke-8. Ini salah satu dasar yang harus kita ketahui, mengapa kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Ya, dan siapa yang melakukan baptisan Roh Kudus? Ya, kalau baptisan air itu dilakukan oleh hamba Yahweh, ya, oleh seorang yang diberikan otoritas untuk melakukan baptisan air. Ya, baptisan air adalah bukti pertobatan. Jadi setiap manusia yang menyadari bahwa dia itu orang berdosa, membutuhkan kuasa Tuhan Maha Pencipta untuk mengampuni dia, untuk memulihkan kehidupannya, dia harus mengambil sikap untuk menerima baptisan air. Kita sudah belajar pada sahabat yang lalu. Ya, ada 3 baptisan yang harus kita terima dengan hati yang mengasihi Yahweh. Hal yang kedua yang kita mau pelajari adalah baptisan Roh Kudus, saudara. Banyak saudara-saudara saya, dia sudah lahir di tengah-tengah keluarga orang percaya, tapi dia nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus. Ya, bahkan kitab suci mencatat seorang pengajar Israel pun baptisan air aja nggak ngerti. Ya, apa itu dilahirkan kembali juga nggak ngerti. Bersyukurlah saya dan saudara, pada hari ini kita akan mendengar pengajaran tentang baptisan Roh Kudus. Saudara, mari kita buka Markus 1 ayat yang ke-8. Saya baca ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air, namun dia akan membaptis kamu dalam Roh Kudus. Perhatikan saudara. Sesungguhnya aku membaptis kamu dalam air. Dalam air. Dan dia yang datang sesudah aku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Di dalam Roh Kudus. Jadi kalau kita menerima baptisan air, kita telah mati bersama-sama dengan dosa-dosa kita di dalam air itu. Dan kita dibangkitkan dari air itu, dan kita menjadi ciptaan yang baru, manusia roh yang baru, yang siap untuk pulang ke surga. Kalau kita nggak hidup, dilahirkan di dalam roh dan air, kita nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu tempat orang-orang yang sudah dimandikan di dalam Roh Kudus, yang dosa-dosanya sudah dibersihkan di dalam air. Ya. Jadi waktu kita masuk menenggelamkan diri kita di dalam air, kita sudah meninggalkan dosa-dosa kita. Ini perlu disadari oleh setiap orang yang menerima baptisan air. Baptisan air itu bukan lahir dari iman orang tua, bukan lahir dari iman suami, iman istri. Tapi baptisan air merupakan statement pribadi. Oh, saya mau meninggalkan dosa-dosa saya dan masuk di dalam kehidupan yang baru di dalam Yesua. Ya, saudara, statement itu tidak cukup lahir dari diri kita sendiri. Statement itu tidak cukup lahir dari keinginan diri kita sendiri. Kita membutuhkan satu otoritas, kita membutuhkan satu kuasa dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan kita, yang telah memulihkan kita untuk terus memelihara hidup kita untuk berjalan dari pertobatan demi pertobatan. Dan kuasa itu turun melalui baptisan Roh Kudus.